Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bi islami dinan wa Muhammad nabiyan wa rasulan. Rabbi salli wa shalli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Nurdin selaku promotor Stephen berlisensi. Mesin kecerdasan saya adalah intuitif introvert. Kesempatan ini ingin menyampaikan resensi buku Pancarona kedua tentang sejarah lahirnya konsep Stephen. Stephen itu adalah singkatan dari S sensing, T adalah thinking, I adalah intuiting, dan IN adalah insting. Baik, perjalanan menuju lahirnya konsep Stephen dimulai sejak Farid Poniman mengikuti tes MBTI pada tahun 1989 saat beliau masih bekerja di PT Proset dan Gambler Indonesia. Dari hasil tes diketahui bahwa beliau bertipe INTJ. Kemudian tahun 1995 beliau mengikuti tes yang kedua kalinya dengan hasil tes yang berubah, INTP. Menurutnya dengan menggunakan tes MBTI, selain harus mengingat-ingat tentang tipe yang cukup banyak, yakni 16 tipe, juga peluang untuk hasilnya berubah-ubah sangatlah besar. Demikian juga dengan tes-tes berbasis fenotip lainnya. Dari situ terpikirkanlah olehnya untuk membangun alat tes yang lebih sederhana namun akurat. Apalagi jika kemudian hasilnya stabil dan tidak berubah-ubah. Tahun 1999 beliau bersama dua orang kawannya yang kini menjadi tokoh terkemuka di Indonesia, yakni Indrawan Nugroho dan Jamil Asaini. Jamil Asaini ini mendirikan perusahaan bernama Kubik Leadership yang kini menjadi top 10 training and consultancy provider terbaik di Indonesia. Mereka memulai dengan menulis buku dan menyusun modul pelatihan yang berbasiskan kepada karakter personality pesertanya. Konsep inilah yang lalu diberi nama konsep Stephen. Di Kubik inilah awal mula dari proses risetnya untuk membuktikan konsep dan pemikirannya tentang konsep Stephen itu. Nah, sebelum sesi pertama training Kubik dimulai, peserta training diminta untuk mengisi kuesioner untuk disimpulkan jenis personality genetiknya. Sesi-sesi berikutnya sudah merupakan proses koreksi dan afirmasi terhadap konsep Stephen. Konsep Stephen ini yang dibenturkan dengan apa yang dirasakan oleh peserta. Pada buku bestseller yang pertamanya yang berjudul Kubik Leadership, konsep kepribadiannya masih bernama Steve tanpa in, yang kita kenal sekarang dengan Stephen. Kesadaran menemukan keberadaan kepribadian in itu datang dari hasil observasinya, khususnya terhadap istrinya yang memiliki kepribadian ternyata bukan termasuk di antara Steve itu, yaitu STIF.
Sejak itulah kemudian konsep pemikirannya dianggap sudah untuk menjadi Stephen. Jadi dari tadi Steve, lalu kemudian ditambah dengan in, menjadi Stephen, tanpa memerlukan penyempurnaan lagi. Memang kemudian masih banyak yang skeptis. Jangan-jangan nanti masih ada tambahan lagi setelah konsep Stephen itu, sehingga tidak layak lagi bernama Stephen. Maka hingga buku tersebut diterbitkan, Farid Poniman menegaskan bahwa konsep 5 mesin kecerdasan itu dan 9 personality genetik yang biasa disebut dengan PG itu, ya, PG Stephen, dianggap telah final. Di balik proses risetnya itu, beliau telah melakukan riset juga di Malaysia. Ia mengumpulkan teori-teori yang membangun teori Stephen, yaitu teori fungsi dasar STIF dari C.J. Chung yang hidup pada tahun 1875 sampai 1959. Teori belahan otak atau the whole brain concept dari Ned Herman, dan teori dari triune brain dari Paul MacLean yang hidup pada tahun 1976, kemudian Farid Poniman pada tahun 2009 telah menyimpulkan bahwa fungsi dasar Steve itu, jika dikaitkan dengan teori Ned Herman tentang kuadran otak, maka keempat fungsi dasar tersebut adalah merupakan ciri-ciri kepribadian yang tetap, yang bersumber dari belahan otak atau jenis kecerdasan, atau yang disebut dengan biasa dengan mesin kecerdasan, dan paling sering digunakan. Terdapat juga beberapa teori yang turut dijadikan rujukan dalam pembentukan personality Stephen itu, yaitu the format system. Belajar yang ini yang dikembangkan oleh Bernick McCarthy, merujuk pada 4 jenis siklus Kolb, divergence, ya, kemudian assimilators, ya, yang menyebutkan tadi divergence mengapa, kemudian assimilators itu apa, kemudian divergence bagaimana, dan accommodators atau maksudnya bagaimana, ya, model lain yang turut mempunyai kaitan secara tidak langsung ialah FARC, yakni visual, auditory, reading, dan kinesthetic. Dan perluasan teori Myers-Briggs, yaitu konsep MBTI, jika dilihat pada teori C.J. Chung dan Myers-Briggs, tanpa memasukkan orientasi introvert dan ekstrovert, hasilnya akan sama dengan model HBDA. Ya. Kemudian bagaimana dengan teori untuk kecerdasan kelima pada Stephen, yaitu tipe insting? Kemudian Farid Poniman merujuk pada teori triune brain Paul MacLean, di mana ada reptilian brain. Lebih lanjut menjelaskan kecerdasan 5 konsep ini terletak pada fungsi hindbrain atau otak tengah atau cerebellum modula, midbrain, pons, dan brain stem atau kompilasi dari pemikiran Luria AR dan Luria AR yang pada tahun 1970 itu, dan the functional organization of brain dari perjalanan panjang mengkompilasi teori-teori tersebut. Sudahlah final teori Stephen, ada 5 belahan otak dengan paket fungsi otak masing-masing yang kelak akan mempengaruhi
ya, yang akan kelak mempengaruhi tindak tanduk manusia sesuai fungsi otak yang paling mempengaruhi atau yang paling mendominasi, dan kesemuanya setara, masing-masing tunduk pada konsep sunnatullah, ya, di mana ada kelebihan dan sekaligus ada kelemahan pada masing-masing mesin kecerdasan itu. Nah, bagaimana dengan personality genetik? Nah, kali ini Farid Poniman mengobservasi kedua anaknya yang bernama Batar dan Sama. Ya, ada anak-anaknya yang bernama Batar dan Sama. Keduanya sama-sama bermesin kecerdasan intuiting. Hanya saja personality genetik Batar adalah intuiting extrovert, sedangkan Sama adalah intuiting introvert. Keduanya diberikan hari gadget yang memungkinkan mereka boleh menggunakan gadget itu, ya, kemudian mereka dengan lebih puas sebagai time mereka, waktu mereka setelah di hari-hari sebelumnya mereka harus lebih banyak fokus membaca berlembar-lembar Al-Quran setiap hari, ya, setiap harinya. Saat tiba hari khatam, keduanya ditanya, Batar dan Sama mau khataman hari ini atau besok? Nah, begitu pertanyaannya kepada anaknya. Kemudian meskipun sama-sama intuitif, mereka menjawab berbeda. Ya, tadi satu intuitif, satu ekstrovert. Nah, ini menjawab intuitif, mereka menjawab berbeda sesuai dengan kepribadian genetiknya. Batar memilih untuk khataman besoknya setelah pada subuh, sedangkan anaknya yang bernama Sama memilih untuk mengejar khatam meskipun sampai tengah malam sekalipun. Nah, disinilah sebagai seorang intuiting extrovert, Batar cenderung lebih fleksibel, kompromis, dan drive ekstrovertnya yang senantiasa menerima stimuli dari luar, cenderung kurang tahan godaan untuk fokus mengejar target khataman, sehingga baginya tidak mengapa khataman besok subuh yang agak telat, sedangkan Sama yang sebagai seorang yang bermesin kecerdasan intuitif introvert, ya, yang energinya terdorong dari dalam dan menyukai kesempurnaan, ya. Nah, di sini ada kecenderungan untuk menantang dirinya untuk menyelesaikan tugas di hari yang sama agar besoknya ia dapat sempurna menikmati hari gadget tanpa beban utang tugas, ya. Nah, Farid Poniman juga mengobservasi kedua anaknya yang lain yang bernama Nabila dan Himma. Keduanya sama-sama sensing, namun Nabila memiliki personality genetic sensing extrovert, sedangkan Himma itu adalah sensing introvert. Dalam hal menjalankan peran mereka, nah, misalnya Nabila yang sensing extrovert masih mau tetap berdagang dan cenderung tidak fokus ke satu peran. Ia selalu menangkap peluang, sedangkan Himma itu yang sensing introvert cenderung lebih fokus ke satu peran, ya. Nah, dari kejadian tersebut ditemukan bahwa di setiap belahan otak itu memiliki orientasi atau cara kemudi atau drive yang berbeda. Yang satu berorientasi dari dalam,
ya, yang berorientasi dari dalam keluar, dari dalam keluar, terstimuli dari dalam keluar. Yang ini lebih bisa fokus, ya, introvert. Yang satu berorientasi dari luar ke dalam, menerima stimuli, ya, menerima stimuli dari luar, pengaruh dari luar, yang kemudian mengemudikan dirinya untuk lebih mudah terpengaruh dan terbuka pada respon dari luar, ya, pengaruh dari luar. Yang ini lebih mudah tergoda fokusnya. Ekstrovert, ya. Jika dilihat secara genetik, orientasi introvert ekstrovert ini ternyata berasal dari cara kerja lapisan putih dan lapisan kelabu pada otak. Jika lapisan putihnya lebih aktif, maka dia introvert. Kemudian jika lapisan kelabunya lebih aktif, maka itu disebut dengan ekstrovert. Kedua, lapisan ini ditemukan pada otak limbik dan pada otak neokortek, sedangkan pada otak tengah tidak. Maka masing-masing Steve menjadi dua kepribadian genetik, sensing introvert, sensing extrovert, thinking introvert, thinking extrovert, intuiting introvert, intuiting extrovert, dan feeling introvert dan feeling extrovert. Sedangkan pada tipe in berlaku sebagai mesin kecerdasan sekaligus personality genetik. Itulah mengapa jumlah personality genetik adalah 9. Menurut Farid Ponemon, orientasi introvert dan ekstrovert pada dasarnya sama dengan apa yang dimaksud dengan openness yang di dalam model Big Five, penelitian terbaru dalam New Scientific, ya. Dalam penelitian baru New Scientific menunjukkan korelasi yang baik antara jenis kecerdasan dan kepribadian dengan gen dan dominasi belahan otak. Hal ini semakin mengukuhkan bahwa jenis kecerdasan adalah selaras dengan kepribadian seseorang. Demikian, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.